Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi nih sama Mimin. Gimana video yang kemarin? Bermanfaat bukan? Jika dirasa bermanfaat, jangan lupa untuk dukung channel ini ya teman-teman. Di episode kali ini, saya akan membahas tentang strategi personal selling melalui marketing relationship pada masa pandemi COVID-19. Dampak pandemi COVID-19 dirasakan berbagai pihak. Bisnis menjadi salah satu sektor yang terkena dampak cukup besar dan bahkan mengalami krisis di tengah pandemi ini. Untuk itu, perlu dilakukan berbagai strategi pemasaran agar tetap bisa bertahan hidup dan perekonomian keluarga tetap stabil. Pasalnya, tingkat penyebaran virus yang pesat mendorong pemerintah untuk menjalankan kebijakan physical distancing, sehingga masyarakat diharuskan untuk mengurangi aktivitas di luar rumah. Hal tersebut tentu menjadi berbagai jenis usaha sepi pelanggan. Namun bagi masyarakat yang menjual produk tetap bisa berjalan di situasi ini, yaitu dengan penjualan secara online atau online shop. Dengan begitu, pelanggan tidak perlu keluar rumah, cukup penjual saja yang mengantarkan. Tapi tetap harus menaati protokol pemerintah loh ya. Nah, bagi teman-teman yang mempunyai bisnis offline dan sepi pelanggan karena adanya pandemik ini, bisa dicoba nih untuk memulai bisnis online. Mimin punya beberapa tips agar bisnis kalian berjalan lancar dan tidak berhenti di tengah jalan, bahkan sampai masa pandemik sudah berakhir. Berikut tips dalam memulai penjualan online. Yang pertama, fokus pada pelanggan yang sudah ada. Pelanggan yang biasanya menjadi konsumen pada penjualan offline harus diutamakan dengan cara memberitahukan bahwa pembelian bisa diakses melalui online shop. Dengan begitu, tidak memulai dari nol lagi dalam menarik pelanggan. Kemudian dalam pelayanan, jika terdapat keluhan dari pelanggan harus diutamakan. Artinya, tidak fokus dalam memasarkan produk, tapi juga menjaga kepercayaan terhadap pelanggan lebih penting. Yang kedua, membuat website untuk jualan online. Kalau ini sudah jelas, website menjadi tempat untuk beralih ke penjualan online. Yang ketiga, sering melakukan pemasaran dengan memposting produk. Dengan seringnya memposting produk yang dijual, tentu semua orang akan menjadi mengenal toko kita. Yang keempat, tawarkan diskon menarik. Siapa yang tidak tergiur dengan diskon? Pasti semua orang akan melirik barang yang ada tulisan diskon daripada yang tidak, sehingga orang akan lebih tertarik dengan toko kita. Yang kelima, jelaskan keterlambatan pengiriman kepada pelanggan. Barang sampai kepada pelanggan adalah tanggung jawab penjual. Pelanggan akan setia jika penjual jujur dalam menjualkan barangnya. Jika tidak dijelaskan keterlambatan, maka pelanggan akan semakin was-was ketika ingin membeli produk kita lagi. Yang keenam, jelaskan program customer loyalty. Hal ini berdampak pada kesetiaan pelanggan. Fokus utama pada program ini adalah kepada pelanggan tetap. Caranya, dengan mengirim pesan pribadi bahwa dalam toko kita terdapat diskon, cuci gudang, gratis ongkir dan sebagainya. Karena bisa saja pelanggan melirik toko lain karena harga lebih murah. Namun karena kita memberikan pesan pribadi, akhirnya pelanggan berubah pikiran untuk tetap membeli produk kita karena mereka pikir kalau barang-barang kita sebelumnya memuaskan. Yang ketujuh, memanfaatkan customer relationship management. Maksudnya adalah mempertahankan pelanggan lama dan mendapatkan pelanggan baru. Cara ini efektif karena bisa memperoleh pelanggan yang banyak. Cara ini bisa dilakukan dengan mewajibkan pelanggan lama untuk memberikan ulasan terhadap barang yang sudah dibeli ke kolom komentar postingan. Dengan begitu, orang-orang yang awalnya ragu untuk membeli, mereka akan menjadi yakin bahwa produk kita memang bagus karena adanya ulasan pembeli yang sudah ada. Yang kedelapan, memanfaatkan layanan antar online. Sekarang sudah banyak jasa pengiriman. Nah, jika pembeli lokasinya jauh, maka bisa dikirim melalui pengiriman jasa yang sudah ada, dan kita tidak perlu keluar kota mengingat pembatasan sosial di masa pandemik ini. Yang kesembilan, sarankan pelanggan untuk melakukan pembayaran cashless atau transfer.
karena pelanggan tidak perlu mengunjungi toko untuk membayarnya dan juga agar tetap menerapkan social distancing. Jika tips-tips tersebut sudah dipenuhi dan penjualan sudah berjalan, maka perlu strategi agar penjualan berkembang pesat. Inilah beberapa strategi yang dapat digunakan agar bisnis menjadi berkembang. Yang pertama, empati, atau bisa melihat situasi dan kondisi. Contoh, menjual masker atau hand sanitizer. Dengan adanya wabah ini, semua orang harus memakai masker dan mencuci tangan dengan hand sanitizer. Jadi kebutuhan tersebut bisa dipasarkan di toko kita, selagi produk yang lain mungkin mengalami penurunan penjualan. Dengan syarat, masker yang memang diizinkan untuk diperjualbelikan seperti masker kain. Yang kedua, solution, dapat memberikan solusi. Contoh, memberikan diskon, mengadakan gratis ongkir, dan memberi bonus masker di setiap pembelian. Hal ini dapat memberikan solusi terhadap masyarakat yang saat ini ekonominya terpuruk. Dengan begitu, toko kita menjadi ramai pembeli karena dikasih hadiah masker setiap pembelian misalnya. Yang ketiga, giving, artinya memberi. Strategi ini bisa dipahami sebagai pemberian sumbangan di tengah pandemi. Dengan memberikan sumbangan, selain mendapatkan pahala karena berbuat kebaikan, pemilik toko akan mempunyai image yang baik di depan masyarakat dan akan dipercaya setiap produknya. Yang keempat, responsible. Maksudnya adalah tidak terlalu mementingkan profit, tapi mengutamakan kepuasan pelanggan. Ketika mendapat pesanan, harus dilayani dengan baik, bukan mengesampingkannya atau bahkan merugikan pembeli. Jadi gimana? Apakah teman-teman ada niatan untuk memulai bisnis online? Kalau memang iya, semoga dilancarkan rezekinya ya. Jadi segini dulu teman-teman untuk episode kali ini. Terus dukung kami ya dengan cara like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.